Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dimanapun kalian berada. Di sini akan menjadi podcast pertama buat kami. Ya, terima kasih bagi kru-kru yang di belakang yang telah mensupport kegiatannya podcast ini. Hari ini di sini juga kami tidak hanya berbicara ringan, tapi akan sedikit ditemai dengan generasi yang seringkali disalahpahami. Iya sih, kenalan juga sih. Kenalan dulu. Salam. Ya, Baik. Di sini ada saya sebagai kelas 1, di mana nama saya Fahmi dan dari sekolah biasa dipanggil Fahmi di sekolah. Kenalkan, saya Rayhan Darmawan sebagai kelas 2 pada podcast kali ini. Oke, gimana nih? Nah, buat sekarang nih Pak, di podcast kali ini kita bakal ngebahas dilema Gen Z. Nah, jadi seperti yang kita tahu lah ya, Gen Z itu kan sudah lahir dengan udah ada gadget di tangannya. Tapi gadget itu kan nggak selalu membawa kebaikan gitu. Ya. Dan malah bisa menghambat, dan itu juga menjadi tantangan bagi Gen Z karena banyaknya ekspektasi yang diturunkan pada Gen Z karena sudah ada gadget dan lain-lain. Dan sedikit kita akan bahas mulai dari tekanannya di mana, tekanan medsos gitu. Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya, karena saya juga baru bersama teman-teman dalam kegiatan ini. Saya ada bernama, saya guru BK atau bimbingan konseling di SMA Pusat Gimari. Nah, oke, ini perspektifnya bebas ya, dan ini menurut saya sendiri. Artinya perspektif ini saya ambil, saya kemas dari beberapa hal yang saya baca, terutama dan khususnya saya kemas dengan bahasa sendiri. Nah, terlepas dari dengan problematika hari ini, teman-teman, mungkin kita juga sadar ya bahwa tantangan kita hari ini Gen Z khususnya, dan mungkin juga Gen milenial itu beririsan dekat dengan fenomena yang tadi disebutkan. Dan kalau bahasa saya mungkin lebih membahas itu quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Quarter. Satu quarter. Itu membahas matematika. Jadi quarter life crisis itu lebih mengarah kepada kekhawatiran yang berlebih. Sebab distraksi yang memang itu dilalui dari media sosial, entah itu media IG, entah itu Facebook, entah itu TikTok dan seterusnya. Nah, itu banyak distraksi kan. Nah, sehingga hari ini teman-teman kita aja di lingkungan kita, khususnya kelas 12 nih, yang kelas 12 itu ya banyak yang sudah datang sebagai bapak dan kebijakan bahwa mereka sering mengalami yang namanya overthinking, menghidup ketika apa dan seterusnya. Dan yang mungkin menjadi fenomena hari ini itu adalah sekarang itu hal-hal yang besar itu bukan lagi yang memang diikuti, yang patut harus diikuti, yang patut harus mencari lah gitu ya. Sekarang hal-hal kecil teman-teman semua, mungkin di sini juga kata-kata DKM, dari hal-hal kecil itu kita kayak mempertanyakannya itu kepada media sosial, ke algoritma. Khususnya tadi kayak sebagai kakak kelas kita mungkin ketika menanyakan tentang dirinya itu bukan kepada dirinya lagi. Jadi biar tahu siapa kita harus menanyakan itu kepada diri loh. Gak mungkin kita menanyakan kepada orang lain atau algoritma, apalagi algoritma ya. Kita mesin kan, manusia juga yang buat sebenarnya. Nah, kebanyakan teman-teman kita juga hari ini kata kita mungkin di tempat-tempat yang lain, mungkin Gen Z yang lain atau Gen milenial yang lain pun sama mengalami yang namanya distraksi yang berlebihan, yaitu melalui internet tadi, melalui media sosial tadi. Contohnya misalkan masalah jurusan itu sendiri, atau misalkan teman-teman juga mungkin masih bingung ya, nanti kuliah kemana, belajar kayak gimana, susah dan seterusnya. Misalkan tips-tips meminta make up bagi perempuan, mungkin make up yang benar atau apa dan seterusnya, mungkin sekarang
udah hal yang memang tidak bisa diputuskan oleh diri sendiri gitu kan. Jadi kayak hilang kebijaksanaan keputusan dalam diri itu hilang, sehingga sekarang itu hal kecil pun kayak diarahkan oleh mesin. Nah, sehingga muncul tadi tuh FOMO apa dan sebagainya, itu bagian-bagian daripada quarter life crisis tadi, bagian daripada kekhawatiran mereka itu tidak pede gitu dengan dirinya sendiri. Jadi ketika misalkan hari ini kan banyak tuh yang viral tuh ya, misalkan kayak mau kondangan gitu ya, atau mau kemana gitu ya, mau bukber bersama sama teman-teman itu kemana dan seterusnya, itu kan gak pede tuh, makanya nanya kan ke ChatGPT gitu kan, buat apa namanya, tampil gitu pakai fashionnya gimana apa dan seterusnya, akumnya bahkan atau sepatunya dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang menjadi kekhawatiran berlebih yang mungkin gak terlalu esensi ya, gak terlalu apa ya, gak terlalu ya esensi itu gak terlalu apa namanya, tujuan itu gak ada. Ya kalau misalnya pakai apa nggak ada. Nah, kekhawatiran inilah yang hari ini itu sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau berbicara bagaimana kita meregulasi atau apa namanya, solusinya agar kita tidak terjebak itu, makanya saya sering diskusi, ngobrol, baca buku. Nah, salah satu kekhawatiran pola krisis itu muncul itu kan karena kurangnya literasi. Nah, ya termasuk bagian dari literasi kita itu kan mungkin sekarang oke lah, kayak YouTube, kayak media sosial dan sebagainya. Tapi apakah kemudian kita mencari itu? Kan enggak juga. Mungkin kita kayak lebih suka mencari informasi yang memang tadi nggak ada apa ya, nggak ada motivasinya juga, nggak ada solusinya juga. Misalkan dari tadi contoh ketika misalkan kita lagi nyari tentang kehidupan atau apa dan seterusnya, itu kan kita lebih suka yang mellow-nya, yang larut dalam kesedihan tersebut, bukan justru bagaimana kita show up atau kita struggling atau kita survival di kesedihannya. Nah, sehingga itulah memunculkan namanya quarter life crisis. Kita lebih banyak mengkonsumsi berita-berita negatif tentang yang positif. Meskipun di dunia gadget kita yang sangat mudah, ya, tapi kan kita juga justru banyaknya yang negatif yang diproduksi positif. Nah, mungkin karena suasana kita di fokus ini, makanya memanfaatkan ini teman-teman nih yang di sekolah gitu ya, di sekolah manapun, maka khususnya di kita nih, jadi ke perpus itu harus dibiasakan gitu. Karena jujur ini pengalaman saya sendiri dulu ketika saya sekolah itu, ketika misalkan ada jam istirahat, saya nggak pergi ke kantin, dia justru pergi ke perpus. Meskipun pada saat itu di usia saya pada saat saya sekolah itu 1:sekian. Ketika yang lain banyaknya pergi ke kantin, ya oke lah lapar gitu ya. Tapi kan laparnya perut itu kan bisa diisi gitu kan dengan beberapa jam. Tapi kalau pengetahuan akal itu kan jangkanya kan panjang. Nah, coba itu dibudayakan. Makanya literasi itu penting sehingga bisa meminimalisir faktor. FOMO itu tuh bagian daripada itu. FOMO itu tadi apa? Tentang apa? Perbandingan sosial. Perbandingan sosial itu kan kayak perbandingan sosial kan insecure ya. Insecure sih itu punya HP iPhone 17 Pro Max gitu ya, kita mah masih 17 Pro. Ada udah 17 sama 117 kan. Yang beda Pro Max sama Pro-nya aja gitu. Ada yang biasa tapi kan insecure tadi gitu kan. Nah, itu kan termasuk bagian dari distraksi media sosial hari ini ya. Yaitu sosial dalam arti lingkungan rumah atau misalnya lingkungan sekolah. Di saat yang teman-teman kita yang lain pakai ya tadi 17 Pro Max, kita masih 13 gitu ya. Dan seterusnya nanti kan. Nah, itu kan menjadi distraksi. Kenapa menjadi kasta sosial muncul hal seperti itu? Karena barangkali tadi kita tidak punya prinsip. Nah, cara untuk membuat prinsip dalam hidup kita itu banyak edukasi tadi ya, tidak hanya baca buku kita ada buku di depan, tapi bagaimana ketika kita mengakses media sosial itu ya tidak hanya sebatas untuk hanya hiburan, tapi carilah tuh hiburannya, karena jelas banyak. Nah, seringkali tapi kita kan terjebak di algoritma tadi ya. Ketika misalkan muncul misalkan game, jadinya kita top up game, bagaimana cara meningkatkan skill di PUBG gitu kan. Nah, itu kan pasti algoritma kayak gitu terus kan.
kita jarang sekali, sedikit sekali mencari sesuatu hal yang itu mengupgrade diri kita sendiri. Sekarang banyak ya podcast podcast membangun gitu, bagaimana menjadi diri yang berkualitas, bagaimana agar kita tidak insecure, insekuritas dan seterusnya, itu kan banyak. Tapi pertanyaannya tadi, apakah kita mencari? Meskipun di dunia yang kita hari ini sedang menjalani itu mudah, pendidikan itu mudah untuk diakses, pada khususnya literasi dan lain-lain. Tapi pertanyaannya kembali lagi kepada diri kita, apakah kita mencari? Nah, sehingga tadi muncul waktu ada krisis, FOMO, sekuritas, sosial ketika yang lain pakai facemask, kita pakai bitaru gitu kan, menggunakan kasta sosial gitu kan. Ya itu di lingkungan kita juga banyak. Misalkan yang kayak jajan ganti itu, misalkan yang sering viral gitu ya, bukan sering viral tapi yang menjadi apa? Yang mudah dapat ya, itu di lingkungan kita. Ada teman kita yang uang jajannya satu hari itu 50.000, ada yang 10 gitu ya. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang sekuritas juga. Nah, kalau misalkan orang yang nggak punya prinsip, mungkin bisa jadi gitu, ya insecure terus gitu. Insecure itu misalkan ya dia kayak jadi minta atau apa gitu. Nah itu muncul dari quarter life crisis tadi. Kekhawatiran yang berlebih yang diakibatkan dari distraksi yang banyak dari media sosial. Salah satunya itu mungkin gimana. Berarti buat Gen Z ini bisa dibilang rawan dapat buat kayak kehilangan identitas dirinya, menjadi dirinya, karena ketika memakai diri tersebut mereka malah kayak kemakan gitu oleh algoritma yang diberikan oleh diri tersebut ya. Dan apa ya, saya tuh kadang-kadang suka lihat di medsos ada konten kayak beberapa tahun berjalan Lamborghini ini ya itu ada. emang sih Pak, jadinya motivasi gitu, tapi kayak jadi apa ya, merasa Bisa nggak ya? jadi pesimis, jadi insecure gitu Ya. dan itu menjadi salah satu tantangan buat kita juga sih sebagai Gen Z yang kayak gadget. Tapi itu kalau di bawah sendiri, gimana tuh Pak pendapatnya? Ya itu bagus sekali pertanyaannya. Karena ini ya, sebenarnya di Islam itu juga diatur. Nah ini ada keterkaitannya sama seperti gini. Ketika kita melihat kebahagiaan, ketika kita melihat suatu kebahagiaan itu kita harus melihatnya ke bawah ke atas, ke lagi. Jadi ada satu hadis yang mengatakan ketika kita melihat kebahagiaan itu kita lihat ke bawah, ke bawah ke atas ya. Jadi carilah ya. Tapi yang jelas ini narasi itu memberikan bahwa ini, ketika kita misalkan berada di posisi yang memang melihat orang lain berada di atas, tadi misalkan insecure karena usia 18 ya udah punya mobil gitu. Nah justru ketika kita melihat itu, kita melihat itu bahwa dunia itu sebenarnya tempat ujian ya. Tapi dunia itu sebenarnya ya sementara asalkan. Artinya ketika misalkan kita melihat kayak gitu, ya udah, kita melihatnya ke bawah gitu. Kenapa ke bawah lihatnya? Agar kita bersyukur. Ya contoh misalkan tadi mungkin kita terdistraksi sama anak yang kecil yang usia 14 sudah punya Lamborghini misalkan. Nah kita coba lihat di luar konten ini gitu ya, itu kan mungkin si itu ya yang punya yang punya mobil 18 tahun, tapi kan ada yang usia 18 tahun justru ya jauh lah, makan buat sendirinya aja susah gitu kan. Nah jadi ketika misalkan kita berada di posisi itu, ketika misalkan kita melihat orang yang punya, justru kita bukan kita alihkan fokusan kita dari sini ke sini. Kalau di usia 18 tahun pun ada yang lebih kayak gini. Ya lihatnya bukan ke ini, tapi ke diri kita. Iya dong. Ya ketika misalkan kita insecure karena ini nih, karena yang usia 18 tahun punya ini dan seterusnya.
Nah, terus perbandingannya itu kita memperbandingkan diri kita ke orang yang justru lebih dari kita, kurang dari kita. Misalkan kita mah ya motor punya gitu, makan gak harus mikir besok mau makan apa, sore pun mau misalkan mau makan yang enak bisa gitu kan. Nah itu kan teman-teman kita hari ini kan banyak kayak gitu ya. Artinya di sini diajarkan juga untuk bersyukur. Kita tuh diajarkan untuk bersyukur. Artinya ketika kita bersyukur, ketika kita mampu bersyukur itu ketika kita melihat yang justru kurang dari diri kita, sehingga muncul tuh rasa syukur tadi, insecure itu nggak muncul gitu. Nah masalahnya tadi pertanyaannya, kenapa kalau misalkan kita nonton itu terus insecure, gitu ya lalu dan sebagainya, karena mungkin konsumsi kita melihat konten tersebut itu tidak balance, jomplang gitu. Jadi ngelihat konten dia itu berlebih, Jadi lihat atas terus. lihat kan terus, itu maksudnya. Nah, artinya harus balance, minimal balance lah ya. Artinya ketika misalnya kita melihat ke atas itu kan bisa jadi motivasi ya. Tapi kita juga harus balance, lihat ke bawahnya juga. Lihat ke bawahnya juga harus balance. Artinya ketika misalkan kita melihat sesuatu hal itu, cari lagi POV yang lain. Kalau bahasa sekarang itu POV ya, POV. Artinya supaya tadi motivasi yang anak usia 18 tahun itu punya mobil gitu ya, kita juga harus melihat ini. Karena barangkali kita termotivasi itu bukan karena ininya, tapi karena kita melihat ke bawah. Jadi kita bukan karena kita melihat ke atas, tapi karena kita melihat itu. Gitu guys. Nah, kalian gimana nih posisi kalian? Lebih banyak insecure-nya atau lebih banyak bersyukur? Gimana nih? Jujur cukup sering buat insecure atau merasa overthinking gitu, di mana yang lain udah bisa sukses atau yang lain itu sudah punya ini penghasilan lah. Sedangkan dari saya juga belum punya hal itu gitu. Ya namanya tadi ya, sebenarnya poinnya bisa satu itu literasi itu penting. Dari terlepas literasi apa maksudnya itu penting. Dari itu dalam konteks karena kita belum bisa mencapai di titik itu, dari itu dalam konteks pemikiran kita belum terbuka atau apa dan seterusnya. Literasi penting, literasi itu penting karena ini berkaitan juga nih yang namanya belum dengan surat Al-Quran atau ayat yang pertama itu kan, mungkin teman-teman mereka juga lebih tahu itu. Karena bagaimana Rasul Muhammad kita, Nabi kita Muhammad SAW pertama kali diturunkan wahyu Al-Quran itu tentang Arab ya, Iqra ya, sampai bicara Al-Quran. Karena dulu kan belum ada Qurannya kan, itu kan ayat yang pertama itu berarti apa yang dibaca. Itu silakan kita refleksikan ya teman-teman bahwa coba kita refleksikan, coba kita renungkan, baca di situ ya memang jadi tidak bukan hanya baca dalam arti buku. Karena ya di Dua Hero kebayang kan memang ada perpustakaan itu udah ada. Jadi kan apa tuh yang dibaca, itu yang harus kita cari. Harus bilang siapa? Ya, harus balance. Harus pintar juga, jangan terlalu makan dengan algoritma yang benar-benar mungkin kayak kepercayaan orang tersebut. Iya. Karena ya itu di medsos itu belum itu di live dia. Ya, sebenarnya. Makanya juga. Kemarin itu ada saya tuh ada live hack. Jadi kalau kemarin itu yang ikut kemarin. Kalau itu ada live hack jadi itu masuk masuk itu kita nge-hack hidup kita yang terlalu over tadi. Yang kita terlalu makan algoritma kita hack. Jadi biar tidak apa. Betul. Sama aja. Selain insecure sama medsos juga, sebelum sama teknologi sih Pak. Karena sekarang kita lihat kan AI. AI kan sudah maju banget nih. Dan sekarang juga udah banyak itu berita tentang pekerjaan yang bisa dibilang ya bahasa kasarnya mungkin direbut loh ya. Direbut oleh AI tersebut sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Berarti buat media sosial itu kan ada yang namanya tuh digital detox ya, buat berhenti dari hal itu. Itu tuh ngaruh kah atau berpengaruh apa digital detox itu? Oke, ini pernah juga nih di lingkungan
teman kita juga di kita ada yang menanyakan tentang ya jurusannya dulu dan sebenarnya dari kita itu dari apa ya dari profilnya seorang psikolog itu bukan justru memberikan kekhawatiran ya bukan ya ya contohnya tadi misalnya pertanyaannya memang ini kan sudah menjadi pertanyaan yang umum ya bahwa ke depan itu banyak profesi-profesi yang akan digantikan oleh si AI gitu ya si AI juga. Nah itu menjadi kekhawatiran tersendiri nih kita sebagai manusia tadi. Nah lalu bagaimana gitu kalau misalkan agar kita tidak tergeser atau tersisihkan oleh AI gitu kan. Nah tapi kan sebenarnya kan banyak juga ya pekerjaan-pekerjaan yang muncul karena adanya AI tersebut kan. Dan mungkin ada teknisi AI-nya atau yang merawat itu dan seterusnya atau misalkan jadi apa namanya sih yang buat coding itu buat coding yang codingan gitulah itu kan bisa kan dan itu kan apa namanya perlu orang kan enggak kan tapi mungkin bahkan hari ini kan coding juga itu kan bisa pakai AI juga ya itu rekodnya pertarungan lagi mesin dengan mesin gitu. Nah tapi ya tadi balik lagi bahwa yang namanya teknologi itu sebenarnya hanya tools alat jadi jangan sampai kita ya ketergantungan tadi ya yang masalah juga kan tadi kembali lagi bahwa media hari ini itu kayak seolah-olah hidup kita itu tadi menggantungkan kepada robot teknologi sejenis tadi misalkan ketika kita hidup apa dan seterusnya kita menggantungkan kepada hidup. Nah sebisa mungkin karena kita orang yang membedakan kita dengan teknologi itu adalah apa namanya akal gitu ya. Akal dan perasaan gitu ya. Kalau dalam bahasa yang lain, bahasa yang berat, manusia itu bukan punya akal, tapi punya akal kolbu, akal jiwa. Karena yang kehidupan kita itu kan bukan akal. Kalau sekarang kita berpengetahuan mungkin ya akal gitu, tapi kan ada jiwa di sini. Ya, kalau dalam konteks Islaman itu ruh itu lah yang itu. Nah artinya kita punya satu kekuatan yang lebih besar daripada itu. Ya masa kita mau kalah sama ini gitu. Nah ya tadi dengan cara kita menggali terus potensi kita dengan membaca apa dan sebagainya itu akan terasa kan. Jadi proses padahal gini teman-teman ya tadi kenapa saya bisa berhadapan dengan teman-teman hari ini gitu ya bisa di depan kamera dan seterusnya karena ya itu bagian daripada apa yang saya lakukan dulu tadi ketika saya sekolah saya di jam istirahat saya justru mengaktifkan perpustakaan itu jadi hal yang memang habit kebiasaan. Nah sehingga ini yang saya sampaikan juga mungkin karakter orang takdirnya itu mungkin kutipan dari Fakhrudin Faiz itu mungkin dari Sokrates gitu kalau nggak salah. Nah karakternya jadi suatu kebiasaan kita dulu itu akan menjadi suatu kebiasaan kita di masa jadi bukan berarti mau melangkahi takdir juga ya untuk beda lagi tapi yang jelas berkaitan dengan hal tadi dengan kaitannya dengan ini gitu kan ya kita harus lebih cerdas justru kita harus lebih hidup kita harus lebih lebih daripada itu karena yang membedakan kita dengan robot itu ada jiwa sih perasaan makanya kan salah satunya yang hilang hari ini misalkan dia agak nyebel sedikit yaitu moralitas kan moralitas itu kan berkaitan dengan jiwa ya jiwa kan tidak hanya dengan rasa gitu. Nah sekarang itu kan kita berpengetahuan tapi tidak punya rasa. Nah itulah yang dimiliki oleh robot. Robot mungkin ya tadi ya itu kan cerdasnya. Tapi apakah mereka akan mengerti perasaan kita kalau lagi sedih? Memvalidasi lah. Setidaknya mereka punya empati kepada perasaan kita. Dan ini ada lagi teman-teman kita di luar sana mungkin ya. Curhat itu kan udah mulai ke gitu kan. Ya tadi salah satu yang di awal kita spill bahwa
tentang passion hidup, gaya hidupnya itu udah mulai nanya gitu ya. Sekarang kan masalah perasaan juga kan kayak pengen bukan ya dinormalisasi lewat apa tadi gitu kan, lewat ChatGPT, AI gitu kan seterusnya. Pada mungkin ini salah satu bentuk dari kita juga ya, human manusia dengan manusia itu sendiri yang mudah hilang kemanusiaannya. Nah, barangkali pertanyaannya adalah ya tadi balik lagi ke kita, apakah kita masih manusia atau bukan? Sehingga ketika ada teman kita mungkin yang sedang galau gitu ya, dicuekin gitu ya, dan kita nggak fokus main game. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi manusia atau teman kita itu beralih gitu ya, coba nanti media sosial gitu. Yang macam ya podcast atau lihat apa dan seterusnya positif lah. Nah, coba pertanyaannya kan gini, pertanyaannya adalah di statistiknya ya, kalau misalnya kita gunakan screen time itu ada, kalau nggak salah ada semua apa juga ada fitur statistiknya, aplikasi mana yang biasanya sering dibuka gitu ya. Pertanyaannya adalah simpel sebenarnya. Ketika itu sudah disediakan dan HP juga sudah dimudahkan aksesnya, nah kita sendiri nih lebih memilih yang mana yang akses itu. Nah sedangkan kan kita punya akses itu leluasa kan, bebas kan. Ya pertanyaan kembali lagi ke kitanya tuh, kita mau mengkonsumsi ini atau ini. Dan ternyata meskipun tadi AI juga mudah diakses atau ChatGPT, kita nanya ke media itu juga mudah, tapi kita menggunakannya itu karena kutip bukan justru untuk mengupgrade diri banyak, tapi justru untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya lah kan gitu. Ya, tadi kan muncul insecure dan sebagainya, itu kan dari situ. Ya coba nanyanya gitu lah, yang nanya ke ChatGPT atau AI-nya itu yang cerdas juga gitu. Oh gimana? Ini kan nanya-nanya yang sepele ditanya ini, itu kan udah ya, itu detox itu kan begini dari pihaknya tadi untuk memberikan stimulus kepada rangsangan otak kita agar tidak sering mengkonsumsi. Karena itu juga candu kan, teknologi itu juga candu sebenarnya, artinya sama-sama memiliki kebahayaan yang lumayan nyandu bahkan. Karena mungkin ada penelitian gitu ya, kalau misalkan salah maka kesehatan koreksi selatan. Dan justru bahkan teknologi itu dicandu kadang, dicandu dari para obat-obatan. Ya meskipun obat-obatan itu juga salah ya, bukan berarti juga. Ya, tuh. Berarti bisa dijadikan salah satu solusi bagi orang-orang yang istilahnya mudah terpengaruh sama media sosial. Ya, betul. Ya itu mungkin harus dimiliki oleh semua orang hari ini ya. Entah itu yang Gen Z, entah itu yang mungkin itu harus punya digital detox ya. Tapi dengan proporsi kita masing-masing, ini kan pasti belajarnya beda-beda ya. Karena ini yang jelas kita harus terus berproses agar bisa meminimalisir konsumsi tadi. Ya pasti beda-beda lah. Misalkan ada yang kuat, misalkan gini, ada dia contoh misalkan bapak gitu ya, bapak kuat misalkan satu hari nggak pegang HP kuat, tapi memang ya tadi kalau misalkan nggak main motor gitu itu baca gitu kan, kalau misalkan nggak bacanya baca buku ya, buku fisik. Karena kalau di HP sebenarnya bapak juga punya buku digital di HP, tapi distraksinya kan banyak, notifikasi apa yang banyak lah. Jadi meskipun ya saya itu kan beda-beda ya. Itu kalau bapak kan tidak bisa baca di HP terus fokus gitu, pasti berdistraksi. Nah itu salah satunya. Jadi ya menjadi kenapa itu positif penting dan memang tadi beda-beda ya, karena memang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita. Tujuannya yang jelas adalah sebisa mungkin untuk meminimalisir kita mengkonsumsi. Berarti sedikit demi sedikit ya. Iya, karena memang tidak bisa
tidak bisa Instan. menghilangkan itu nggak bisa. Dan yang jelas harus punya prinsip bahwa HP itu atau teknologi itu hanya sebatas alat, bukan tujuan. Gitu guys. Tadi ya Pak, kesinggung juga tuh soal yang curhat sama AI. Nah, Ya. Nah, sekarang juga banyak gitu kan yang anak muda terutama yang masa nyamannya itu malah pas chattingan, teleponan, dan malah mereka tuh kurang berinteraksi secara langsung terhadap orang tersebut. Itu kalau menurut dapat Bapak sendiri itu milenial itu gimana Pak? ya, gini kita ini apa ya? Udah hidup berapa generasi gitu ya, kalau kita lihat gen alpha ya, gen Z, gen M ke belakang mungkin boomer dan seterusnya. Memang terciptanya apa ya? Terciptanya keadaan kita hari ini terus terjadi maraknya komunikasi lewat teknologi gitu ya. Mungkin kalau di saya gitu ya, bukan salah karena ada teknologi juga, karena mungkin manusianya itu sendiri sudah apa ya, mengalami degradasi penurunan yang memang cukup signifikan. Yang gini, mungkin kenapa misalkan curhatnya ke media atau ke iya apa dan sebagainya. Karena mungkin kan mereka itu jangankan gen kalian ya, gen boomer, gen Z, gen M lah ya, yang gen M atau mungkin sebagian gen boomer itu mengalami yang namanya ketika curhat ke orang itu kan tidak puas atau tidak ada ruang atau tidak ada tempat atau tidak hadir seseorang dalam kehidupannya. Ya contoh deh, kalian juga teman-teman kita mungkin kalau kalian mungkin gaya, insya Allah mudah-mudahan. Teman-teman kita mungkin di Gen Z itu ketika misalkan curhat ke orang tuanya, ke teman terdekat, sehingga munculnya ke ChatGPT, karena mungkin mereka tidak nyaman, gitu ya, tidak nyaman cerita dengan orang tuanya, karena sedikit-sedikit misalkan gini, kamu terlalu lebay, mulai laki banyak, laki makan kalau misalkan cerita sama atau bahkan nangis itu kan kayak dinormalisasi kayak itu nggak boleh nangis gitu ya, nangis itu wajar gitu. Nah barangkali dari hal-hal yang kayak gitu, dari estafeta kebudayaan atau parenting, bahasanya parenting dulu jadi nomor ketika itu yang mungkin pendidikannya seperti itu, yang memang sebenarnya ada positif negatifnya ya, tapi yang jelas kayak di estafetan gini, kultur atau budaya di mana anak harus justru lebih dekat dengan orang tua, harus ngobrol dengan orang tua, itu kayak dibatasi. Ketika misalnya teman-teman mungkin punya pendapat gitu ya, punya pandangan yang berbeda gitu ya, itu kan kadang dipatahkan, maksudnya kamu saya tahu, kamu masih kecil berada. Dan pada akhirnya juga kan ya anak tidak nyaman di rumah, anak tidak nyaman ketika ngobrol dengan orang tua, sehingga mungkin merasa makanya ya munculnya tadi misalkan nggak nyaman cerita, muncul ngobrolnya sama ChatGPT atau apa, itu kan bisa jadi kan antara distraksi impact dari itu ya. Nah, saya contoh kita juga misalkan ada teman kita yang curhat gitu nya, kayak ngobrol gitu, itu kita kan jarang nanggapin kan, atau alasannya masalah diri. Kalau misalkan teman bapak mah ada yang kalau misalkan mau curhat dulu, kalau misalkan mau cerita sama dia tuh gini, jokesnya teh, bung bro, ini bahasa Sunda ya, kalau nanti mungkin kita makan, bung kayaknya, duitan, jadi nggak mau nggak ada uangnya, jadi kalau misalkan ngobrol tuh harus ada uangnya, itu udah pragmatis ya, itu jokes sih, tapi enggak, itu cuma tujuan coba bercanda. Tapi yang jelas itu bahwa mungkin kenapa kita lebih suka ngobrol dengan ChatGPT atau itu kan
karena memang kita tidak punya ruang, dan harusnya memang ruang itu ruang itu harusnya ada di lingkungan rumah, khususnya ya di lingkungan rumah, dan yang kesadaran juga itu di lingkungan usaha. Nah, Nah, paling tadi sih tentang hubungan istri dengan orang tuanya gitu. Karena bisa dibilang ya beda generasi ya jelas. Iya. Jadinya ada perbedaan pendapat gitu lah mengenai si gadget ini. Dan juga mungkin jadi alasan kenapa aku sih sebenarnya kalau sebelumnya itu lebih dekat atau lebih sama orang tuanya itu. Cuman kalau dari saya sendiri memang untuk anak muda itu ya mungkin karena di fase berontak gitu ya dan lain-lain jadinya kurang dekat sama orang tua. Malah sering curhat itu ke teman ke AI, makanya ada yang curhat ke AI karena itu mungkin kalau dulu kan mungkin bukan dulu ya PE ya, ke kuburan. Wah dulu itu seringnya ada gitu, atau misalnya kemana gitu ya, ada pohon gitu atau apa, mungkin ada, tapi mungkin adanya gini, game-game dulu juga ada sebenarnya, misalnya tadi kasus tadi, cuman maksudnya tidak semasif, tidak semasif itu, tidak semerata hari ini gitu. Kalau dulu mungkin ada, tapi tadi tidak semasif yang memang realita hari ini, yang memang terjadi. Dulu ada tapi tidak ada. Ya misalnya tadi fase yang berontak apa dan sebagainya, ya dulu juga pasti ada gitu, tapi memang tidak semasif hari ini, tidak seminggu hari ini. Nah, apa namanya, ya artinya ketika misalkan tadi mengenai apa namanya, lingkungan rumah ya, lingkungan rumah, jadi memang penting gitu. Makanya karena ini penting, makanya ada kata-katanya dari Sayyidina Ali bahwa kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Tapi itu nggak bisa diambil secara tekstual ya. Tekstual itu secara terjemahnya enggak. Maksudnya didik dengan sesuai zamannya itu bukan berarti karena kita zaman sekarang teknologi, kita punya anak gitu ya. Misalkan nanti teman-teman punya anak itu dikasih HP juga, karena memang HP ini sedang menjadi apa namanya, alat pencarian yang menjadi tren hari ini gitu. Enggak juga, itu harus ada batasan sih. Artinya mana mendidik sesuai zaman itu gimana konteksnya. Nah, apakah misalkan konteksnya misalkan kita harus lebih aware ke apa namanya, ke kalian gitu ya, ke Gen Z misalnya. Ya misalkan Gen Boomer gitu ya, atau yang Gen Boomer ke Gen Z itu harus lebih aktif gitu, harus lebih proaktif gitu, untuk mengajak ngobrol, untuk mengajak apa gitu. Mungkin itu bukan karena mereka kasih apa ya, apa ya gitu. Nah, artinya dari apa yang saya ingin sampaikan itu, mendidik itu harus sesuai dengan zaman itu, tidak bisa dicerna secara mentah-mentah, harus diolah. Makanya nanti itu kalau di psikologis yang lain itu parenting atau pola asuh, pola asuh bukan hanya tentang orang tua ke anak, tapi anak itu. Bisa Pak, mengenai hubungan nanti bisa detek. Menurut Bapak sendiri kalau media sosial ya, itu berpengaruh gak sih sama yang namanya kayak toxic relationship? Mungkin karena adanya kan media sosial itu kan apa ya, luas ya, dunia, jadi bisa mengambil dari luar gitu. Iya. Jadinya ya berhubungan gak sama toxic relationship? Nah itu gimana? Apakah makin menurun atau makin meningkat? Ya sama kayak tadi kemudian apa yang tinggi gitu ya. Nah, itu sama artinya nih, dulu juga mungkin ada, tapi tadi sekarang itu lebih masif itu tadi karena terjadi dalam kurun waktu yang memang sangat masif di seluruh dunia gitu. Ini permasalahan yang di negara kita hadapi misalnya misalkan khususnya Gen Z gitu ya, apa namanya tadi, FOMO atau apa dan seterusnya, atau konflik krisis, kecemasan berlebih dan seterusnya. Itu kan bukan hanya terjadi di negara kita ya, itu masih kan di negara manapun, dan itu memang sedang terjadi. Nah, dikatakan masih itu ya tadi karena memang itu terjadi bersamaan dan
juga berdampaknya luas, sangat luas. Jadi dulu itu bukan berarti ada, tapi tidak mungkin nggak luas ya. Nggak ini. Kalau sekarang itu kan buat mengenai toxic itu ya pasti itu artinya sangat apa namanya ya sangat banyak lah, dan dulu juga banyak tapi sekarang lebih. Misalkan mungkin teman-teman juga udah sering lihat tuh di media bahwa ada pacarnya yang membunuh dan seterusnya, ada temennya yang membunuh gitu kan. Nah itu kan toksik kan. Atau misalkan kemarin juga hangat-hangat tuh anaknya membunuh orang tuanya membunuh anaknya dan seterusnya. Nah, itu toksik dari segala aspek kehidupan gitu ya. Ada juga yang murid siswa memperlakukan kasar gurunya, begitu sebaliknya ada gitu kan. Ya dulu juga ada, tapi mungkin hari ini kayak lebih masif. Secara dominasi katanya yang toksik itu kan katanya lebih banyak laki-laki ya, yang cenderung ya. Itu kok ngangguk sih cewek? Oh iya itu nih. Aduh. Membiarkan nih, padahal nggak juga boleh selesai ini. Padahal mungkin karena itu dinilainya kan toksiknya itu kan toksik ya. Toksik itu kan dari fisik ya. Jadi kayak seolah-olah kekerasan terhadap perempuan itu banyak dari secara fisik. Jadi kan yang terjadi ternyata realita hari ini pun yang fisik tadi bukan berarti benar juga ya, nggak salah. Tapi kan ada yang lebih fatal juga dong. Dan ternyata realita hari ini mungkin yang saya terjadi perempuan juga ternyata kan lebih toksik daripada laki-laki. Cuman beda kalau perempuan ngumpulnya bukan pakai fisik kan, jadi dengan mental. Benar nggak? Kalau perempuan pasti menolak ya. Tapi kita itu kalau misalkan Bapak lihat ya, itu memang sedang menjadi kayak gitu. Ya kemarin, apalagi kemarin gitu. Dan dua-duanya itu kan tidak dibenarkan gitu. Tapi ketika misalkan mau berbicara, ya dua-duanya nggak salah juga kan. Cuman yang ini mah pakainya fisik, pakai atau bahkan ada yang dua-duanya. Ada yang salah satunya, ada dua-duanya. Dan yang lebih parah ya dua-duanya. Nah, sebenarnya tidak ada kata terlanjur karena potensi kita sebenarnya masih bisa memilih. Karena misalkan indikasi toksik tadi itu kan terlihat ya. Misalkan itu menyakiti itu udah lebih dari 3 kali ini atau gimana. Makna pertanyaan itu sebenarnya gini, ketika kita punya partner, punya pasangan, itu sebenarnya itu karena FOMO. Sama pacaran juga ada yang FOMO loh, dan itu banyak. Nah artinya gini, artinya kita tuh suka sama orang, sama dengan jenis itu karena memang kita sudah selesai dengan diri kita sudah punya prinsip untuk membangun hubungan itu. Apa karena FOMO tadi ya, teman ini kita yang palingnya ketika ada salah dikit emosi apa dan sebagainya, tidak bisa meregulasi emosinya tadi, sehingga munculnya kekerasan, perselingkuhan apa dan sebagainya, muncul banyak hal-hal itu kan toksik ya. Nah artinya ya kita yang dibangun asas cinta lah kalau bahasa ini, maksudnya love language kalau bahasa itu gimana gitu. Nah barangkali pertanyaannya itu ya kan balik lagi ke diri kita bahwa kita tuh sudah punya prinsip ya. Karena yang terjadi banyak toxic relationship itu ya tadi ya apakah itu konteksnya hubungan ya pacaran ya, itu mungkin karena memang sebenarnya dua-duanya itu belum selesai dengan apalagi kalau misalkan hubungannya udah asasnya bukan cinta tapi atau bahkan ya itu yang salah sebenarnya. Nah makanya itu masih bisa diantisipasi karena ketika kita misalnya punya pacar atau punya ini, indikasi toksik itu kan bisa terlihat kan. Misalkan akhirnya
Karena cuma kita lupa ini kata Sayyidina Ali nih. Ini mungkin hari ini banyak kata-kata Sayyidina Ali yang keluar. Bahwa ada dua katanya orang yang susah dinasihati kan. Yang pertama itu orang yang sedang marah, dan yang kedua adalah orang yang sedang iya, itu susah, bergong lah. Ini apa susah lah. Kalau bahasa Sunda bergong. Nanti dekat aja deh. Bergong. Nah itu yang paling sulit. Karena memang kalau misalkan memang tadi berangkatnya dari nafsu, kenapa orang yang susah dinasihati itu susah dinasihati itu ternyata dari nafsu. Dan tadi sebenarnya hal-hal yang toksik itu bisa diminimalisir, kekerasan apa itu kan bisa dilihat lah, bisa diukur lah. Sini kayak gimana apa ya itu bisa diukur dan itu bisa diaktifasi dan itu masih ada kesempatan kita untuk memutuskan yang untuk memutuskan gimana itu. Tapi ya itu tadi kalau saya sendiri tidak menyarankan itu. Apa itu termasuk bagian dari proses kita yang memang belum saatnya kita berada di fase itu. Tapi bagi yang sudah terjerumus Karena terjerumus boleh. itu baiknya gimana Pak? Ya sebaiknya bertobat. Ya, ini bertobat lah ya. Bertobat terus memperbaiki diri, mengambil diri skill, hard skill dan soft skill pemuda. Mengenai soft skill buat di zaman sekarang itu masih relevan nggak sih Pak kayaknya rapor sama atau ijazah? Oh ya itu tanya dengan saya ya. Atau Ya sebenarnya pastinya Pak. Cuman yang jelas apa namanya dan berarti juga penting juga ya. Sepenting tapi apa namanya itu mungkin nanti bisa ditanyakan nanti. Oke itu guys, oke. Obrolan santai ini kita lumayan ya, lumayan banyak menggali. iya Pak, ada ini Pak, Petia, ada Iya. yang nanya di medsos. Ya, Ada yang jadi nanya? ada. Oh medsos mana nih? Curiga ini dibuat-buat nih namanya. Ada yang bertanya. Ada yang nanya Pak. Apa ini? Gimana? Amin. Ya, Bacanya deh. coba lihat saja. Gimana ini apa nih? Oke Pak, jadi ini ada yang bertanya nih Pak. Ya. Katanya, jika seorang wirausahawan secara sistem dia berdagang itu sudah benar dengan apa yang diajarkan Islam, tetapi barang yang dia jual ini mengundang market pasar orang-orang yang bermaksiat. Contohnya orang yang berpacaran dan maksiat lainnya. Pertanyaannya, apakah ikut berdosa si pemilik usaha tersebut? Begitu Pak. Ini kayaknya pertanyaan mau minta fatwa ini Mas. Antara dibenarkan dan membenarkan gitu. Jadi apa ya? Ya sebenarnya kalau misalkan ini bisa dibilang lebih apa namanya? Sudah saya ingat beberapa lagi. Multi ini ya, multi konflik kayak gitu. Jadi di sisi lain membicarakan ekonomi, di sisi lain juga membicarakan satu budaya yang memang terjadi di lingkungan kita, yaitu dari pacaran tadi. Ya sebenarnya Pak, kalau berbicara keekonomiannya mungkin ya apa namanya positif ya, ya plus minus lah sebenarnya, plus minus gitu kan, ya kenapa kita nggak nasehatin dulu gitu sih ya jangan langsung apa gitu. Yang jelas tapi bapak ngerti pertanyaan mau arahnya kemana. Pertanyaan yang arahnya ke tadi ke apa namanya ke nyari dalil ini, nyari fatwa antara dibenarkan atau disalahkan. Pokoknya ruang kita tidak mencari benar atau salah ya, bahwa apa namanya ketika misalkan kita mengganggu orang lain terus ya saya juga nggak tahu tuh yang penanya itu motifnya apa kan, apakah karena yang diganggu itu mantannya atau apa, saya nggak tahu kan.
itu ya itu kalau itu harus ditanyakan juga, tapi yang jelas bahwa ketika misalkan kita mengganggu kenyamanan orang lain itu ya juga nggak boleh, ya harus dengan cara yang baik-baik juga lah, nggak langsung di hack atau apa dan seterusnya. Ya bagus lah kalau dari sisi keekonomian, tapi cara untuk menasihatin aja mereka. Jadi itu sih pertanyaannya Kesia yang nanyain. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol langsung biar tidak dipikir kalau di sini. Soalnya bahaya gitu, ada yang sama bahaya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya nih? Cukup. Cukup, oke. Luar biasa nih, nggak terasa dari penghujung diskusi. Udah mujung banget ya? Ujung. Saking ujungnya udah mau buka nih. Ya luar biasa penjelasan dari Pak Ade. Kesimpulannya berarti Gen Z itu memang tangan dan sebenarnya banyak ya alat gadget yang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Gen Z tersebut. Iya. Tapi itu berarti Gen Z-nya. Karena itu Gen Z tersebut harus memahami dulu, harus mengolah ya segalanya lah supaya apa ya, supaya bisa berdampak positif lah. Iya, untuk diri sendiri maupun yang orang lain. Iya, betul. Ya pokoknya kepada dari sini. Untuk penutup mungkin beberapa yang menyampaikan dari yang salah satu memegang kesimpulan. Ada satu kata-kata juga ini dari ulama terdahulu. Apa namanya? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Jadi kemanusiaan tidak Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga bagi yang sudah menonton sampai saat ini. Sekian, selamat tinggal semuanya. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Yeay.